Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tanah merah itu masih basah, menempel di ujung sepatu Rina seperti kenangan yang tak mau lekang. Aroma melati dan kemenyan dari prosesi pemakaman tadi sore masih tercium samar di udara, bercampur dengan bau embun yang mulai turun bersamaan dengan datangnya malam. Satu persatu, para pelayat telah pergi. Mobil-mobil yang tadi memenuhi jalanan sempit di depan pemakaman umum kini telah lenyap, meninggalkan Rina dalam keheningan yang memekakkan telinga. Ia berdiri seorang diri di samping gundukan tanah yang kini menjadi rumah abadi bagi wanita terpenting dalam hidupnya, Ibu Nia. Dunia terasa berputar dalam gerak lambat. Ia masih bisa mendengar suara-suara tadi siang, ucapan belasungkawa yang tulus, pelukan hangat dari kerabat jauh, dan isak tangis tertahan dari sahabat-sahabat ibunya. Namun, di antara semua wajah yang menunjukkan simpati, ada satu wajah yang ia cari dan tak kunjung ia temukan. Wajah suaminya, Edo. Di sisinya, yang seharusnya menjadi tempat sandaran terkuat, terasa kosong dan dingin. Keluarga mertuanya, Ibu Hesti dan kerabat lainnya, juga tak menunjukkan batang hidungnya. Seolah kematian Ibu Nia adalah sebuah peristiwa sepele yang tak layak dihadiri. Rina menarik napas panjang, udara malam terasa menusuk hingga ke tulang. Tangannya yang gemetar merogoh ponsel dari dalam tas. Layarnya menyala, menampilkan puluhan panggilan tak terjawab yang ia tujukan untuk Edo sejak pagi tadi. Pagi ketika ia menemukan ibunya tak lagi bernapas di ranjang rumah sakit. Pagi ketika dunianya runtuh. Ia mencoba sekali lagi, menempelkan ponsel ke telinga sambil mendengarkan nada sambung yang terasa seperti sebuah siksaan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Panggilan itu akhirnya ditolak. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan singkat masuk. Jantungnya berdebar, berharap ada penjelasan, ada permintaan maaf, ada sedikit saja penyesalan. Namun yang ia baca justru sebilah pisau tak kasat mata yang mengoyak sisa-sisa hatinya. Pesan itu dari Edo, singkat dan menusuk, "Aku dan ibu sedang ada acara penting. Tidak bisa diganggu." Acara penting. 2 kata itu berdengung di kepala Rina. Acara apa yang lebih penting daripada memberikan penghormatan terakhir pada ibu dari istrimu sendiri? Acara apa yang begitu mendesak hingga ia tega membiarkan istrinya melalui hari terburuk dalam hidupnya seorang diri? Rina tidak membalas. Ia tidak punya tenaga lagi. Jemarinya terlalu lemas untuk mengetik kata-kata makian atau pertanyaan. Ia hanya mematikan layar ponselnya, memasukkannya kembali ke dalam tas, dan menatap nisan kayu sederhana dengan nama ibunya terukir di sana. "Ibu, Rina sendirian," bisiknya pada angin malam. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh, mengalir tanpa suara di pipinya yang pucat. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan melintasi terowongan tanpa ujung. Ia mengemudi dalam diam, membiarkan alunan musik klasik yang biasa ibunya dengarkan mengisi kekosongan mobil. Setiap sudut kota yang mereka lewati memanggil kembali kenangan. Di sana, restoran tempat ibu pertama kali mengajarinya cara makan dengan sumpit. Di persimpangan itu, toko kue langganan mereka setiap kali merayakan ulang tahun. Dan di depan sana, butik besar milik keluarganya, warisan yang kini sepenuhnya jatuh ke tangannya, terasa seperti beban raksasa yang menekan pundaknya. Setibanya di rumah, pemandangan di dalamnya membuat dadanya semakin sesak. Rumah besar itu terasa seperti sebuah museum duka. Karangan bunga berjajar di ruang tamu, menyebarkan aroma yang kini terasa memuakan. Kursi-kursi lipat masih tersusun rapi, sisa dari acara tahlilan singkat yang diurus oleh para tetangga. Tetangga. Orang asing yang menunjukkan lebih banyak kepedulian daripada suaminya sendiri. Rina melangkah gontai menuju kamarnya, melewati ruang keluarga di mana foto pernikahannya dengan Edo terpajang dalam bingkai perak yang besar. Di foto itu, mereka tersenyum bahagia. Edo merangkulnya dengan erat, matanya berbinar. Rina bertanya-tanya dalam hati, kemana perginya pria itu? Apakah senyum itu palsu sejak awal? Ia mencoba mencari pembenaran. Mungkin Edo hanya tidak tahu bagaimana cara menghadapi kesedihan. Mungkin Ibu Hesti melarangnya pergi karena alasan yang tidak masuk akal. Mungkin acara itu benar-benar tak bisa ditinggalkan. Menyangkut sebuah kesepakatan bisnis yang akan mengubah hidup mereka. Tapi semua pembenaran itu terdengar hampa. Seperti kebohongan yang ia ciptakan untuk menenangkan dirinya sendiri. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu. Ini bukan tentang ketidaktahuan atau keterpaksaan. Ini adalah tentang pilihan. Dan Edo telah memilih untuk tidak berada di sisinya. Malam semakin larut. Rina tidak mengganti pakaiannya. Ia hanya duduk di tepi ranjang, memeluk sehelai syal sutra milik ibunya.
Aroma parfum khas Ibu Nia masih tertinggal di sana, aroma lembut yang selalu membuatnya merasa aman. Kini, aroma itu hanya membangkitkan rasa rindu yang menyakitkan. Ia membiarkan dirinya terhanyut dalam kenangan. Kenangan saat ibunya mengajarinya bersepeda, kenangan saat ibunya menemaninya begadang mengerjakan tugas kuliah, kenangan saat ibunya memeluknya erat di hari pernikahannya sambil berbisik, "Jadilah wanita yang kuat, nak. Tapi jangan pernah lupakan cara menjadi bahagia." Kebahagiaan terasa seperti sebuah konsep yang asing sekarang. Bagaimana ia bisa bahagia saat separuh jiwanya telah terkubur bersama jasad ibunya, dan separuh lainnya dihancurkan oleh pengkhianatan suaminya. Malam itu, ia menangis tanpa suara. Air mata mengalir membasahi syal sutra itu, membawa serta seluruh rasa sakit, kecewa, dan kesepian yang ia rasakan. Ia menangis hingga matanya bengkak dan kepalanya pusing, hingga akhirnya ia terlelap dalam posisi duduk, kelelahan secara fisik dan mental. Entah berapa lama ia tertidur. Samar-samar ia mendengar suara derit pintu depan yang terbuka, diikuti oleh langkah kaki yang familiar. Jantungnya berdegup kencang. Ia melirik jam digital di atas nakas. Pukul 1 dini hari. Rina menegakkan tubuhnya, mengusap sisa air mata di pipinya. Ia berjalan keluar kamar, menuruni tangga dengan perlahan. Di bawah sana, di ambang pintu ruang tamu, berdiri sosok Edo. Ia sedang melepas sepatunya dengan santai, seolah baru pulang dari acara kumpul-kumpul biasa. Tidak ada raut duka di wajahnya. Tidak ada jejak penyesalan. Justru, ada senyum tipis yang terukir di bibirnya saat ia melihat Rina. Ia melangkah mendekat, mengabaikan mata Rina yang sembab dan pakaian hitamnya yang kusut. Dengan nada ringan yang sama sekali tidak pantas, ia menyapanya. "Sayang, aku pulang." Pagi datang tanpa permisi, menyorotkan cahaya matahari yang terasa mengejek melalui celah gorden. Bagi Rina, malam tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya memindahkan dukanya dari kegelapan malam ke terang pagi. Ia tidak tidur semalaman setelah kepulangan Edo. Suaminya itu langsung naik ke kamar dan tertidur pulas dalam hitungan menit, dengkurannya yang teratur menjadi musik latar yang menyayat hati Rina. Bagaimana bisa seseorang tidur begitu nyenyak setelah mengabaikan duka terdalam pasangannya? Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, membuatnya terjaga hingga fajar menyingsing. Pagi itu, Rina turun ke dapur dengan langkah berat. Sisa-sisa makanan dari acara tahlilan semalam masih ada di meja, belum sempat ia bereskan. Aroma kopi yang biasa diseduh ibunya setiap pagi kini tidak ada. Hanya ada keheningan dan tumpukan piring kotor. Ia hanya menuang segelas air putih, tenggorokannya terlalu kering untuk menelan apapun. Pikirannya kosong. Ia hanya ingin duduk diam, mencoba memproses kenyataan bahwa ibunya benar-benar telah tiada. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Edo turun dengan penampilan yang kontras dengan suasana rumah. Ia mengenakan kemeja polo bermerek yang licin dan celana katun yang rapi. Rambutnya ditata sempurna, dan aroma parfum mahalnya langsung memenuhi ruangan. Ia berjalan ke meja makan, menarik kursi, dan duduk dengan angkuh, seolah ia adalah raja yang menunggu dilayani. Matanya melirik ke meja yang kosong, lalu menatap Rina dengan alis terangkat. "Tidak ada sarapan?" tanyanya, nadanya terdengar seperti keluhan. Rina menoleh, menatap suaminya dengan tatapan kosong. Pertanyaan itu terasa begitu absurd, begitu tidak pada tempatnya. Dunianya baru saja hancur berkeping-keping, dan yang dipikirkan suaminya adalah sarapan. Ia tidak menjawab, hanya kembali memalingkan wajahnya menatap gelas di tangannya. Keheningan itu rupanya membuat Edo tidak nyaman. Ia berdeham, mencoba memulai percakapan dengan cara yang paling canggung. "Semalam acaranya lancar, kan? Maaf aku tidak bisa datang. Kau tahu kan, acara ibu itu sangat penting. Banyak pejabat dan rekan bisnis ayah yang hadir. Aku harus menjaga citra keluarga," katanya, seolah itu adalah alasan yang paling logis di dunia. Rina masih diam. Setiap kata yang keluar dari mulut Edo terasa seperti tamparan. Menjaga citra keluarga. Citra macam apa yang ia coba pertahankan dengan mengabaikan kematian mertuanya sendiri? Melihat tidak ada tanggapan, Edo tampak mulai kehilangan kesabaran. Ia merasa usahanya untuk berbaik hati tidak dihargai. Ia memutuskan untuk tidak lagi berbasa-basi. Ia datang ke meja makan itu dengan satu tujuan, dan ia akan langsung menyampaikannya. "Rina, dengar," mulainya dengan nada yang lebih serius. "Ada hal penting yang ingin aku bicarakan." Rina akhirnya mengangkat kepalanya. Ia menatap lurus ke mata suaminya, menunggu. "Aku butuh uang," kata Edo, tanpa ragu sedikitpun. 50 juta. Dunia Rina seakan berhenti berputar untuk kedua kalinya dalam 2 hari.
Ia pasti salah dengar. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada manusia yang begitu tidak punya hati. Ia mengerjap, mencoba memastikan bahwa ini bukan mimpi buruk. Tapi Edo masih duduk di sana, menatapnya dengan ekspresi penuh harap, seolah ia baru saja meminta hal yang wajar. "Untuk apa?" bisik Rina, suaranya serak. Edo tersenyum, sepertinya senang karena akhirnya mendapat respons. "Untuk ibu. Kau tahu kan, Ibu Hesti dan teman-teman sosialitanya punya rencana liburan ke Paris bulan depan. Semua temannya sudah pasti berangkat. Kasihan kan kalau ibumu tidak ikut hanya karena masalah uang. Ini menyangkut gengsi dan nama baik keluarga kita, sayang. Bayangkan apa kata orang kalau Ibu Hesti sampai tidak bisa ikut." Penjelasan itu bagaikan bensin yang disiramkan ke bara api di dalam dada Rina. Gengsi. Nama baik. Paris. Kata-kata itu terdengar seperti bahasa dari planet lain. Ibunya baru saja dimakamkan kemarin. Tanah di atas pusarannya bahkan belum kering sepenuhnya. Dan suaminya, bersama ibunya, tidak hanya gagal menunjukkan simpati, tapi kini mereka datang untuk menagih uang liburan mewah. Liburan untuk bersenang-senang. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruang makan. Rina menatap Edo dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bukan lagi tatapan duka atau kecewa, melainkan tatapan dingin yang tajam. Ia bisa melihat dengan jelas sekarang. Ia bisa melihat suaminya apa adanya. Seorang pria manja, egois, dan materialistis yang melihatnya bukan sebagai istri, melainkan sebagai mesin ATM berjalan. Warisan dari Ibu Nia yang kini jatuh ke tangannya, mungkin sudah berputar-putar di kepala Edo dan ibunya. Edo, yang tidak peka, salah mengartikan kebisuan Rina. Ia mengira Rina ragu-ragu atau enggan memberinya uang. Wajahnya yang tadi penuh harap kini berubah masam. Ketidaksabaran mulai menjalari dirinya. "Kenapa kamu diam saja? Ini bukan jumlah yang besar untukmu, kan? Warisan ibumu pasti lebih dari cukup. Anggap saja ini sebagai baktimu pada mertuamu," desaknya. "Bakti?" Rina akhirnya bersuara, satu kata itu keluar dengan nada sinis yang bergetar. "Tentu saja. Apalagi namanya?" sahut Edo dengan cepat. Ia kemudian mencondongkan tubuhnya ke depan, nadanya berubah menjadi ancaman halus. "Dengar, Rina. Aku tidak mau berdebat pagi-pagi begini. Citra keluarga kita dipertaruhkan di sini. Kalau kamu tidak mau membantu hal sekecil ini, aku tidak tahu lagi apa gunanya pernikahan ini." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, sebelum melontarkan pukulan terakhirnya. "Kalau kamu tidak mau memberiku uang itu, lebih baik kita cerai saja." Ancaman itu menghantam Rina seperti sambaran petir. Tapi anehnya, ia tidak merasa takut. Ia tidak merasa hancur. Justru sebaliknya. Ancaman itu adalah percikan api yang menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang telah lama padam. Kekuatan. Kemarahan yang membeku. Di titik terendah dalam hidupnya, di tengah duka yang paling dalam, pengkhianatan suaminya tidak lagi melukainya. Itu justru menyadarkannya. Air matanya berhenti mengalir. Rasa sakit di dadanya berubah menjadi sebuah resolusi yang dingin dan kokoh seperti baja. Ia telah kehilangan ibunya. Ia tidak akan membiarkan dirinya kehilangan harga dirinya juga. Ia menatap lurus ke mata Edo. Suaminya itu tampak sombong, yakin bahwa ancamannya akan berhasil meluluhkan Rina seperti biasanya. Tapi ia salah besar. Ia tidak sedang berhadapan dengan Rina yang dulu. Rina yang dulu mungkin akan menangis dan mengalah. Tapi Rina yang duduk di hadapannya sekarang adalah wanita yang berbeda. Wanita yang telah melihat wajah asli dari orang yang tidur seranjang dengannya. Dengan ketenangan yang mengerikan, Rina menarik napas. Ia tidak berteriak. Ia tidak memaki. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sedang mempertimbangkan sebuah proposal bisnis. Kemudian, dengan suara yang datar dan tanpa emosi, ia memberikan jawaban yang akan mengubah segalanya. "Beri aku waktu sampai siang," katanya. "Uang itu akan siap." Senyum kemenangan langsung tersungging di bibir Edo. Ia berhasil. Semudah itu. Ia bersandar di kursinya dengan puas, sama sekali tidak menyadari badai yang baru saja ia bangunkan. Ia tidak melihat kilat berbahaya di mata istrinya, atau getaran di tangannya yang terkepal erat di bawah meja. Ia hanya melihat tanda persetujuan, dan di kepalanya, ia sudah membayangkan betapa bahagianya Ibu Hesti mendengar kabar baik ini. Ia tidak tahu bahwa Rina memang akan menyiapkan segalanya siang itu. Bukan hanya uang, tapi juga akhir dari segalanya. Pintu depan tertutup dengan bunyi klik yang pelan, namun bagi Rina, suara itu terdengar seperti gerbang penjara yang akhirnya terbuka. Di luar sana, Edo melangkah pergi dengan keyakinan seorang pemenang, menuju mobil mewah yang dibeli dengan uang Rina,
untuk melaporkan kemenangannya kepada ibunya. Rina berdiri mematung di ruang tamu yang lengang. Untuk sesaat, ketenangan di wajahnya retak. Kakinya terasa lemas, dan ia bersandar pada dinding yang dingin. Satu tetes air mata jatuh dari pelupuknya, bukan air mata duka, melainkan air mata kemarahan yang mendidih. Hanya satu. Setelah itu, ia menarik napas dalam-dalam, dan ketika ia mengangkat kepalanya lagi, matanya yang sembab kini memancarkan kilat dingin yang setajam es. Waktu untuk menangis sudah habis. Sekarang adalah waktunya untuk berperang. Ia tidak berjalan, ia bergerak dengan tujuan. Langkah pertamanya adalah menuju ruang kerja almarhumah ibunya, sebuah ruangan yang sakral baginya. Ia duduk di kursi kulit besar yang terasa memeluknya, kursi tempat ibunya membangun sebuah imperium bisnis dari nol. Tangannya meraih gagang telepon, jemarinya yang lentik menekan serangkaian nomor dengan cepat dan tanpa ragu. Panggilan pertama adalah untuk Pak Adnan, pengacara kepercayaan keluarganya, seorang pria bijaksana yang sudah ia anggap seperti paman sendiri. "Halo, Pak Adnan. Ini Rina." Sapanya, suaranya terdengar sangat tenang, kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam hatinya. "Rina, Bapak turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian ibumu. Bapak baru saja akan meneleponmu. Bagaimana keadaanmu, Nak?" Suara hangat di seberang sana terdengar tulus. "Saya baik, Pak. Terima kasih. Saya telepon bukan untuk itu. Saya butuh bantuan Bapak. Sekarang juga." Rina tidak membuang waktu. Ia menceritakan semuanya dengan singkat, lugas, dan tanpa emosi. Tentang Edo dan mertuanya yang tidak hadir di pemakaman. Tentang permintaan uang 50 juta untuk liburan ke Paris. Tentang ancaman cerai yang dilontarkan suaminya pagi itu. Di seberang telepon, Pak Adnan terdiam sejenak. Ketika ia berbicara lagi, nadanya dipenuhi simpati sekaligus kekaguman. "Ibumu adalah wanita paling visioner yang pernah Bapak kenal. Sejak dulu, beliau sudah khawatir hal seperti ini akan terjadi. Jangan cemas, Rina. Semua sudah beliau siapkan untuk melindungimu. Apa yang kamu ingin Bapak lakukan?" "Amankan semuanya," kata Rina tegas. "Saya mau semua aset atas nama saya, semua warisan dari ibu, tidak bisa disentuh oleh siapapun, terutama oleh Edo dan keluarganya. Bekukan semua rekening bersama. Siapkan surat cerai. Saya mau dia keluar dari rumah ini dan dari hidup saya secepatnya." "Bapak mengerti. Segera Bapak proses. Tim kami akan langsung bergerak. Kamu tenang saja, Nak. Fokuslah pada dirimu. Biar kami yang mengurus pertempuran ini," janji Pak Adnan. Setelah menutup telepon, Rina merasakan sedikit beban di pundaknya terangkat. Ia tahu ia tidak sendirian dalam pertarungan ini. Panggilan kedua ia tujukan kepada manajer bank pribadinya. Dengan nada yang sama berwibawa, ia memberikan instruksi yang jelas. Memblokir semua kartu kredit tambahan atas nama Edo dan Ibu Hesti. Mengubah semua kata sandi dan akses perbankan digital. Memindahkan dana dari rekening operasional bersama ke rekening pribadi baru, yang hanya bisa diakses olehnya seorang. Sang manajer, yang sudah lama melayani Ibu Nia, memahami situasi itu tanpa perlu banyak penjelasan dan berjanji akan menyelesaikan semuanya dalam 1 jam. Tugas di telepon selesai. Kini giliran tugas fisik. Rina berjalan ke sebuah lukisan besar di dinding ruang kerja. Di baliknya, tersembunyi sebuah brankas baja. Ia memutar kombinasi angka yang merupakan tanggal lahir ibunya, dan pintu brankas yang berat itu pun terbuka. Di dalamnya, tersimpan seluruh senjata yang ia butuhkan. Tumpukan sertifikat tanah dan properti. Surat kepemilikan bisnis butik dan beberapa properti sewaan. BPKB untuk 5 mobil mewah yang terparkir di garasi. Dan yang terpenting, sebuah map tebal berwarna biru. Rina menariknya keluar dan meletakkannya di atas meja mahoni. Di sampulnya tertulis, "Perjanjian pranikah, Rina Edo." Ia membuka map itu dengan perlahan. Tangannya menelusuri setiap klausul yang tertulis di dalamnya. Ia ingat hari saat ia menandatangani dokumen ini, seminggu sebelum pernikahannya. Saat itu, ia merasa sedikit tersinggung. Ia pikir ibunya tidak mempercayai Edo. "Ini bukan tentang tidak percaya, Nak," kata Ibu Nia waktu itu sambil tersenyum lembut. "Ini tentang melindungi. Melindungi kamu, melindungi semua hasil kerja keras Ibu, dan melindungi masa depanmu, apapun yang terjadi. Anggap saja ini payung. Kamu mungkin tidak membutuhkannya di hari yang cerah, tapi kamu akan sangat bersyukur memilikinya saat badai datang." Hari ini, badai itu telah datang. Dan Rina bersumpah dalam hati, ia akan menggunakan payung ini untuk melindungi dirinya. Ia membaca kembali pasal-pasal kunci.
Semua harta bawaan yang ia miliki sebelum menikah adalah mutlak miliknya. Semua aset yang berasal dari warisan keluarga, baik yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan di masa depan, tidak akan dianggap sebagai harta gonogini. Edo, saat itu, menandatanganinya sambil tertawa, menganggapnya sebagai formalitas konyol dari calon mertua yang sedikit protektif. Ia tidak pernah benar-benar membacanya. Kecerobohan itulah yang akan menjadi kejatuhannya. Rina mengumpulkan semua dokumen itu, memasukkannya ke dalam tas kerja. Ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang mempersiapkan strategi perangnya. Setiap sertifikat adalah sebuah batalion, setiap surat adalah sebuah benteng pertahanan. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang berduka. Ia merasa seperti pewaris tahta yang sedang merebut kembali kerajaannya. Kesedihan atas kepergian ibunya masih ada, mengendap di dasar hatinya, namun kini kesedihan itu telah bertransformasi menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Ia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia berjuang untuk menghormati warisan ibunya, untuk membuktikan bahwa wanita yang dibesarkan oleh ibu Nia bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Ponselnya berdering lagi. Nama Pak Adnan muncul di layar. Rina segera menjawabnya. "Rina, semua sudah berjalan sesuai rencana," kata Pak Adnan. "Rekening bersama sudah dibekukan. Tim Bapak sedang menuju ke rumahmu dengan surat-surat awal. Asetmu aman. Dan seperti yang kuduga, ada kejutan kecil di dalam surat wasiat ibumu." Beliau menyisipkan klausul khusus yang menyatakan bahwa setiap keuntungan bisnis yang dihasilkan dari aset warisan, bahkan selama masa pernikahanmu, tetap dianggap sebagai bagian dari warisan itu sendiri. Itu adalah kunci terakhirnya. Edo tidak akan pernah bisa menyentuh sepeser pun dari hasil kerja kerasmu. Bentengmu sudah sempurna. Rina menutup matanya, mengucap syukur dalam hati. "Terima kasih, Ibu," bisiknya. Ia kini siap. Siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ia meletakkan teleponnya di meja, berjalan ke jendela, dan menatap keluar. Langit tampak cerah. Siang telah tiba. Waktunya telah tiba untuk meruntuhkan surga dunia palsu milik suaminya. Siang itu, suasana di rumah besar Rina berubah total. Keheningan duka telah digantikan oleh kesibukan yang senyap dan teratur. Atas perintah Rina, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap yang dikirim oleh firma hukum Pak Adnan kini berjaga di pos depan, tidak mencolok namun siap sedia. Di dalam rumah, para asisten rumah tangga bekerja dengan cepat, mengemasi semua barang milik Edo ke dalam beberapa koper dan tas golf dari merek desainer ternama. Tidak ada amarah dalam proses itu, hanya efisiensi dingin yang diperintahkan oleh nyonya rumah mereka. Pakaian, sepatu, jam tangan, konsol permainan, semua yang dibeli dengan uang Rina, kini dikemas rapi untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sesaat. Rina sendiri duduk dengan tenang di sofa ruang tamu, di hadapannya tergeletak sebuah amplop coklat dari kantor Pak Adnan. Ia tidak lagi mengenakan pakaian hitam. Ia telah berganti dengan blus sutra berwarna krem dan celana panjang yang elegan. Wajahnya dirias tipis, menyembunyikan sisa bengkak di matanya. Ia tampak seperti seorang direktur yang akan memimpin rapat penting, bukan seorang istri yang akan mengusir suaminya. Ia menunggu. Setiap detik yang berlalu terasa mempertajam antisipasinya, bukan dengan rasa cemas, melainkan dengan kepastian yang mantap. Tepat pukul 2 siang, suara mobil sport Edo terdengar memasuki halaman rumah. Rina mendengar deru mesinnya yang dimatikan, diikuti oleh suara pintu mobil yang dibanting dengan penuh semangat. Beberapa saat kemudian, Edo masuk melalui pintu utama, senyum lebar tersungging di wajahnya, matanya berbinar penuh keserakahan. Ia jelas mengharapkan sebuah sambutan hangat dan sebuah cek senilai 50 juta rupiah. Namun, senyumnya langsung memudar saat melihat pemandangan di hadapannya. Beberapa koper dan tas golf miliknya tersusun rapi di dekat pintu. Untuk sesaat, ia tampak bingung. "Wah, kita mau liburan. Sayang, kamu mengejutkanku," katanya, mencoba mengubah kebingungannya menjadi sebuah lelucon. Rina bangkit dari sofa. Ia berjalan mendekati Edo, langkahnya mantap dan tidak tergesa-gesa. Ia berhenti beberapa langkah di depannya, tatapannya dingin tak terbaca. "Liburan itu hanya untukmu, Edo. Bukan kita," jawabnya dengan suara yang datar. Edo tertawa, tawa yang terdengar gugup. "Apa maksudmu? Kamu ini ada-ada saja. Jadi, mana uangnya? Ibu sudah tidak sabar menungguku." Bukannya menyodorkan cek, Rina justru mengulurkan amplop coklat yang sejak tadi menemaninya. "Ini bukan uang. Ini surat dari pengacaraku. Di dalamnya ada gugatan cerai dan pemberitahuan untukmu agar segera meninggalkan properti ini," jelas Rina. Tawa Edo seketika lenyap. Wajahnya berubah dari bingung menjadi tidak percaya,
lalu menjadi merah padam karena amarah. Ia merebut amplop itu dari tangan Rina, merobeknya dengan kasar. Matanya membelalak saat membaca beberapa baris pertama dari dokumen hukum di dalamnya. Apa-apaan ini? Kamu sudah gila, Rina? Gugatan cerai? Mengusirku? Teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Rumah ini milikku. Mobil yang kau pakai itu milikku. Semua yang kau nikmati selama ini berasal dariku dan almarhumah ibuku. Aku sudah menarik semuanya kembali. Silakan ambil barang-barangmu dan pergi, kata Rina, nadanya tetap tenang, yang justru semakin memancing amarah Edo. Kamu tidak bisa melakukan ini, bentak Edo. Setengah dari semua kekayaan ini adalah milikku. Ini namanya harta Gonogini. Kamu pikir aku bodoh? Rina tersenyum tipis, senyum pertama yang ia tunjukkan hari itu. Senyum yang dingin dan penuh kemenangan. Bodoh itu relatif, Edo. Tapi dalam hal ini, ya, kamu memang bodoh. Coba kau ingat lagi kertas yang kau tanda tangani seminggu sebelum kita menikah. Kertas yang kau anggap sebagai formalitas konyol dari calon mertua yang protektif. Itulah perjanjian pranikah kita. Di sana tertulis jelas, semua yang menjadi milikku akan tetap menjadi milikku. Kau tidak berhak atas sepeser pun. Wajah Edo pucat pasi. Ia ingat. Samar-samar ia ingat menandatangani setumpuk dokumen tanpa membacanya. Ia terlalu sibuk membayangkan kehidupan mewah yang akan ia jalani. Ia tidak pernah menyangka kertas itu akan menjadi bumerang yang menghancurkannya. Putus asa, ia merogoh ponselnya. Aku akan telepon ibu. Ibu akan bicara padamu. Dalam kepanikannya, ia menelepon ibunya. Tapi sebelum Edo sempat berbicara, ponsel Rina yang berdering. Nama, ibu mertua, tertera di layar. Rina menatap Edo dengan tajam, lalu dengan sengaja menekan tombol jawab dan mengaktifkan pengeras suara. Suara cempreng dan marah Ibu Hesti langsung meledak dari telepon. Rina, apa yang kau lakukan pada anakku? Edo bilang kau mengusirnya. Di mana uang 50 juta untuk perjalanan ibu ke Paris? Selamat siang, Bu Hesti, sapa Rina dengan nada formal yang dingin. Semua yang dikatakan putra Anda benar. Tidak ada uang untuk perjalanan ibu. Dan mulai hari ini, Edo bukan lagi suami saya. Apa? Dasar wanita tidak tahu diuntung. Pekik Ibu Hesti dari seberang sana. Setelah semua yang keluarga kami berikan padamu, kami sudah memberimu status. Putraku yang tampan mau menikahimu. Dan sekarang kau jadi pelit begini. Uang segitu saja kau permasalahkan. Uang tidak pernah menjadi masalahnya, potong Rina. Masalahnya adalah kalian tidak punya hati nurani. Kemarahan Ibu Hesti mencapai puncaknya. Ia tidak bisa menerima bahwa sumber uangnya kini memberontak. Dalam kemurkaannya, ia melontarkan hinaan yang paling keji, hinaan yang melintasi batas paling sakral. Dasar wanita pelit, tidak tahu diri. Sama saja seperti ibumu yang kampungan itu. Gila kerja tapi tidak tahu cara menikmati hidup. Tidak heran dia mati. Membesarkan anak tidak tahu balas budi sepertimu. Hening. Hinaan itu menggantung di udara, lebih tajam dari pisau. Edo, yang mendengar ibunya menghina almarhumah ibu Nia, hanya diam saja, tidak berusaha menghentikannya. Bagi Rina, itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahannya. Semua sisa keraguan, semua sisa rasa bersalah yang mungkin ada, lenyap seketika. Hatinya yang tadi terasa seperti baja kini berubah menjadi berlian. Keras, dingin, dan tak terkalahkan. Ia mendekatkan ponsel ke mulutnya. Suaranya terdengar sangat jelas dan mantap. Terima kasih atas pendapat Anda, Bu Hesti. Anda baru saja memberikan saya konfirmasi terakhir bahwa keputusan saya ini adalah yang paling tepat dalam hidup saya. Jangan pernah hubungi saya lagi. Rina memutus panggilan itu. Ia menatap Edo, yang masih berdiri mematung dengan wajah pucat. Sekarang, keluar, desisnya. Dua petugas keamanan yang sejak tadi menunggu di luar masuk dengan sigap. Mereka tidak menyentuh Edo, hanya berdiri di sampingnya. Postur mereka sudah cukup menjadi ancaman. Edo akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Dengan wajah penuh kebencian, ia melangkah mundur, meraih salah satu kopernya. Saat ia sampai di ambang pintu, ia berbalik dan menunjuk Rina dengan jari gemetar. Kamu akan menyesal, Rina. Aku bersumpah. Aku akan menuntutmu. Aku akan mendapatkan setengah dari semuanya. Lihat saja nanti. Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya. Sebentar lagi mantan suaminya, diseret keluar dari surga dunia yang pernah ia nikmati. Pintu depan ditutup. Rina sendirian lagi di ruang tamu yang luas.
Tapi kali ini, ia tidak merasa kesepian. Ia merasa bebas. Pertempuran baru saja dimulai, tapi ia tahu, ia sudah memenangkannya. Di sudut lain kota, di dalam sebuah kafe mewah yang dipenuhi aroma kopi impor dan kue-kue mahal, Ibu Hesti sedang berada di puncak dunianya. Ia duduk tegak di kursinya yang empuk, jemarinya yang dihiasi cincin berlian besar mengetuk-ngetuk cangkir porselen dengan anggun. Di sekelilingnya, teman-teman sosialitanya tertawa dan bergosip, sebuah paduan suara dari pujian palsu dan tatapan iri yang menjadi santapan jiwa bagi Ibu Hesti. Hari ini adalah jadwal arisan bulanan mereka, sebuah ajang pamer kekayaan dan status yang ia tunggu-tunggu. Ia baru saja selesai menceritakan versi dramatis dari masalah keluarga yang sedang ia hadapi, melukiskan Rina sebagai menantu durhaka yang tidak tahu berterima kasih, dan dirinya sebagai ibu mertua sabar yang teraniaya. Bisa kalian bayangkan? Hanya karena aku minta sedikit uang untuk liburan kita bersama, dia langsung mengamuk seperti orang kesurupan. Keluhnya, sambil mengibaskan tangannya seolah mengusir kenangan pahit. Anak zaman sekarang memang tidak punya sopan santun. Mereka pikir kalau punya uang, mereka bisa seenaknya pada orang tua. Teman-temannya mengangguk-angguk prihatin, meskipun di balik mata mereka ada kilatan hiburan. Drama keluarga Hesti selalu menjadi topik yang menarik. Sabar ya, Hesti. Kamu memang terlalu baik, sahut salah seorang dari mereka, sambil membetulkan letak syal sutranya. Tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu, penutupan acara, di mana giliran Ibu Hesti untuk membayar seluruh tagihan. Ini adalah ritualnya, cara ia menegaskan posisinya sebagai ratu di lingkaran pertemanan ini. Dengan gerakan teatrikal, ia mengeluarkan dompet kulit buayanya dan mengambil sebuah kartu kredit berwarna hitam platinum. Biar aku saja yang urus semuanya. Seperti biasa, katanya dengan senyum murah hati. Ia menyerahkan kartu itu kepada pelayan yang menunggu dengan hormat. Pelayan itu kembali beberapa menit kemudian, wajahnya tampak sedikit canggung. Mohon maaf, Ibu. Kartunya ditolak. Senyum di wajah Ibu Hesti membeku. Apa? Tidak mungkin. Coba lagi, mungkin sinyal mesinnya jelek, katanya, suaranya sedikit meninggi. Tawa dan bisik-bisik di meja itu seketika mereda. Semua mata kini tertuju padanya. Pelayan itu mencoba sekali lagi, lalu menggelengkan kepalanya. Masih sama, Bu. Ditolak. Wajah Ibu Hesti mulai memanas. Rasa malu yang dingin merayap di punggungnya. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ia yakin limit kartunya masih sangat banyak. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengeluarkan kartu lain, berwarna emas. Coba yang ini, perintahnya, nadanya menjadi lebih tajam. Hasilnya sama. Ditolak. Hening total menyelimuti meja itu. Teman-teman yang tadi memujinya kini saling berpandangan, bibir mereka membentuk senyum tipis yang mengejek. Ibu Hesti bisa merasakan tatapan mereka menusuknya seperti jarum. Panik, ia membuka dompetnya, mencari kartu lain, tapi ia tahu itu sia-sia. Semua kartu kredit tambahan itu terhubung ke rekening utama yang sama. Rekening yang dikendalikan oleh Rina. Tiba-tiba, sebuah pikiran mengerikan melintas di benaknya. Mungkinkah Rina benar-benar nekat melakukan ini? Mungkinkah ancamannya di telepon tadi bukan gertakan sambal? Tangannya yang panik merogoh ponsel, berniat menelepon Edo untuk memarahinya, untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, saat ia baru saja akan menekan nomor putranya, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Nama yang tertera di layar membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Rina. Dengan tangan gemetar, ia menjawab panggilan itu, menjauh sedikit dari meja untuk mencari privasi, meskipun semua temannya masih menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Halo? Sapanya, mencoba terdengar galak, namun suaranya bergetar. Selamat siang, Bu Hesti, suara Rina terdengar dari seberang. Dingin, datar, dan tanpa emosi. Seperti suara mesin. Saya hanya ingin menginformasikan secara resmi. Mulai detik ini, semua fasilitas finansial yang Anda dan keluarga Anda nikmati dari saya telah saya hentikan. Jantung Ibu Hesti mencelos. Apa maksudmu? Kamu tidak bisa melakukan ini, pekiknya tertahan. Saya bisa, dan saya sudah melakukannya, lanjut Rina dengan ketenangan yang menakutkan. Kartu kredit tambahan, uang bulanan, dana tak terduga, semuanya sudah saya tutup aksesnya. Saya rasa, dengan gaya hidup Anda pasti punya dana darurat sendiri, bukan? Ada nada sarkasme tipis dalam kalimat terakhir itu, sebuah tusukan halus yang mengenai egonya tepat di sasaran. Kamu wanita licik. Iblis, desis Ibu Hesti, matanya melotot marah. Saya belajar dari yang terbaik, balas Rina. Oh, satu lagi.
Saya harap Anda juga sudah memberitahu kerabat lain yang selama ini bergantung pada kebaikan saya. Cicilan mobil keponakan Anda, biaya sewa apartemen sepupu Edo, dana pendidikan untuk anak-anak mereka, semuanya akan berhenti hari ini. Saya sarankan Anda segera menelepon mereka sebelum pihak bank atau penagih utang yang melakukannya terlebih dahulu. Terima kasih sudah tidak datang ke pemakaman ibu saya. Selamat menikmati sisa hari Anda. Klik. Panggilan itu ditutup. Ibu Hesti berdiri mematung, ponsel masih menempel di telinga. Kata-kata Rina berdengung di kepalanya seperti lonceng kematian. Cicilan mobil, sewa apartemen, dana pendidikan. Ia baru menyadari betapa dalam dan luasnya jaring finansial yang telah ditenun Rina untuk menopang seluruh keluarga besarnya. Selama ini, ia menganggapnya sebagai sebuah kewajiban, sebuah upeti yang harus dibayarkan Rina untuk bisa menjadi bagian dari keluarga terhormat mereka. Ia tidak pernah melihatnya sebagai kebaikan hati. Dan kini, jaring pengaman itu telah ditarik, membuat mereka semua terjun bebas. Ponselnya berdering lagi. Kali ini dari adik iparnya, ibu dari keponakan yang mobilnya dicicil oleh Rina. Ibu Hesti menatap layar itu dengan nanar, tidak berani menjawabnya. Ia sudah tahu apa yang akan ia dengar. Teriakan panik, makian, tuduhan. Dunianya runtuh dalam hitungan menit. Ia berbalik menatap meja arisannya. Teman-temannya kini tidak lagi berbisik. Mereka menatapnya dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat, tatapan yang lebih menghina daripada ejekan terang-terangan. Malu, panik, dan putus asa, Ibu Hesti tidak sanggup lagi menahan dirinya. Tanpa berkata apa-apa, ia meraih tasnya dan bergegas keluar dari kafe, meninggalkan tagihan yang belum terbayar dan reputasinya yang hancur berkeping-keping. Udara di luar terasa panas dan menyesakkan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Ibu Hesti merasa miskin. Bukan hanya miskin harta, tapi juga miskin harga diri. Keran uang telah ditutup rapat, dan ia baru menyadari bahwa selama ini, ia hanyalah seekor ikan hias yang hidup di dalam akuarium emas milik menantunya. Dan sekarang, airnya telah dikuras habis. 2 minggu berlalu seperti dalam kabut bagi Edo dan Ibu Hesti. 2 minggu yang penuh dengan panggilan telepon marah dari kerabat, surat peringatan dari bank, dan kenyataan pahit bahwa gaya hidup mewah mereka telah menguap dalam sekejap. Mereka terpaksa pindah ke rumah Ibu Hesti yang lebih kecil, rumah yang selama ini hanya dijadikan pajangan status dan jarang ditempati. Hari ini, mereka akan menghadapi pertempuran pertama mereka. Pertemuan mediasi di kantor hukum Pak Adnan. Mereka datang dengan seorang pengacara baru, Pak Santoso, seorang pria tambun dengan setelan jas yang terlalu mengkilap dan jam tangan emas imitasi yang mencolok. Ia direkomendasikan oleh seorang teman jauh, dipuji sebagai pengacara, cerdik, yang tahu cara memutarbalikkan fakta. Edo dan Ibu Hesti menaruh seluruh harapan mereka padanya, yakin bahwa hukum akan berpihak pada mereka. Suasana di ruang rapat firma hukum itu terasa dingin dan formal. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap, dan sebuah meja panjang dari kayu mahoni mendominasi ruangan. Di satu sisi meja, Rina duduk dengan punggung tegak, tampak tenang dan berwibawa. Ia mengenakan blazer berwarna navy yang dipadukan dengan kemeja putih bersih, rambutnya disanggul rapi. Di sampingnya, Pak Adnan duduk dengan ekspresi netral, tumpukan dokumen tersusun rapi di hadapannya. Mereka memancarkan aura profesionalisme dan kekuatan yang senyap. Di sisi lain, Edo tampak gelisah, terus-menerus melonggarkan dasinya. Ibu Hesti duduk di sebelahnya, wajahnya masam penuh kebencian, matanya tak henti-hentinya menatap tajam ke arah Rina. Pak Santoso, pengacara mereka, justru tampak terlalu percaya diri. Ia bersandar di kursinya, menyeringai seolah sudah memenangkan kasus ini. Pertemuan dimulai. Setelah basa-basi singkat dari mediator, Pak Santoso langsung mengambil alih panggung. Ia berbicara dengan suara menggelegar, penuh dengan istilah hukum yang ia ucapkan dengan sengaja agar terdengar mengesankan. Klien kami, Saudara Edo, telah menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh istrinya. Mulainya, menunjuk ke arah Rina. Selama masa pernikahan mereka telah membangun kehidupan bersama, mengumpulkan aset bersama. Namun, secara sepihak, Saudari Rina telah mengusir klien kami dari rumah mereka dan memblokir semua akses finansial. Ini adalah pelanggaran berat terhadap hak-hak suami. Rina dan Pak Adnan tetap diam, membiarkannya melanjutkan. Oleh karena itu, lanjut Pak Santoso dengan lebih bersemangat, kami menuntut hak klien kami sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini, yaitu, pembagian harta gonogini, semua aset yang diperoleh selama masa pernikahan, dibagi rata 50-50. Ini termasuk rumah kediaman, kendaraan, saham perusahaan, dan seluruh isi rekening bank yang dibekukan secara ilegal oleh Saudari Rina.
Ia mengakhiri pidatonya dengan gebrakan pelan di meja, menatap tim pengacara Rina dengan tatapan menantang. Edo dan Ibu Hesti tampak puas. Wajah mereka menyiratkan keyakinan bahwa mereka akan segera mendapatkan kembali semua yang telah hilang, bahkan lebih. Pak Adnan membetulkan letak kacamatanya. Ia tidak tampak terintimidasi sama sekali. Justru, ada seulas senyum tipis yang nyaris tak terlihat di bibirnya. Ia menunggu beberapa saat hingga keheningan terasa pekat, sebelum akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, kontras dengan nada bombastis Pak Santoso. Tuntutan yang sangat menarik, kolega, katanya, nadanya sopan namun mengandung ironi yang tajam. Namun, sepertinya Anda melupakan satu detail kecil yang sangat fundamental dalam kasus ini. Dengan gerakan yang pelan dan disengaja, Pak Adnan mengambil sebuah map tebal berwarna biru dari tumpukan dokumen di hadapannya. Ia mendorongnya melintasi meja, hingga berhenti tepat di depan Pak Santoso. Mungkin Anda ingin mempelajari dokumen ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan argumen Anda. Pak Santoso menatap map itu dengan kening berkerut. Dengan ragu, ia membukanya. Edo dan Ibu Hesti mencondongkan tubuh mereka, mencoba ikut melihat. Di halaman pertama, tertulis dengan huruf kapital yang jelas, perjanjian pranikah antara Edo Pratama dan Rina Anindita. Wajah Pak Santoso seketika berubah. Senyum arogannya lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget yang dengan cepat ia coba sembunyikan. Ia membalik halaman demi halaman dengan cepat, matanya memindai klausul-klausul yang tertulis di sana. Apa-apa ini? Desis Ibu Hesti, matanya membelalak tak percaya. Ia menoleh ke arah putranya. Edo, kamu menandatangani ini? Edo menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. Ia ingat sekarang. Sebuah sore di kantor notaris, seminggu sebelum pernikahan. Ia datang terburu-buru, hanya ingin semuanya cepat selesai. Rina dan ibunya sudah di sana. Ia hanya menandatangani di tempat yang ditunjuk tanpa membaca satu baris pun. Saat itu, ia menganggapnya sebagai omong kosong. Ia tidak pernah menyangka omong kosong itu kini menjadi surat kematian bagi semua harapannya. Dokumen itu, Pak Adnan menjelaskan dengan sabar, seolah sedang mengajar mahasiswa hukum tingkat pertama, adalah sebuah perjanjian yang sah secara hukum, dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan notaris, jauh sebelum pernikahan dilangsungkan. Di dalamnya, pada pasal 3 ayat 1, disebutkan dengan sangat jelas bahwa seluruh harta bawaan, yaitu aset yang dimiliki oleh klien saya, saudari Rina, sebelum menikah, adalah sepenuhnya miliknya dan tidak dapat digugat sebagai harta bersama. Ia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Dan pada pasal 3 ayat 2, lanjutnya, ditegaskan kembali bahwa setiap harta yang diperoleh klien saya melalui warisan, hibah, atau wasiat dari keluarganya, kapanpun itu diterima, baik sebelum, selama, maupun setelah masa perkawinan, juga sepenuhnya menjadi hak pribadi klien saya dan terpisah dari harta bersama. Pak Santoso tampak kelabakan. Ia membolak-balik dokumen itu, mencari celah. Ini tidak adil. Ini menjebak klien saya. Serunya, suaranya tidak lagi terdengar percaya diri. Tidak ada yang dijebak, kolega, balas Pak Adnan dengan tenang. Klien Anda adalah seorang pria dewasa yang cakap hukum saat menandatanganinya. Ia punya kesempatan penuh untuk membaca, mempelajari, atau bahkan membawa pengacaranya sendiri untuk meninjaunya. Ia memilih untuk tidak melakukannya. Itu adalah kelalaiannya, bukan jebakan dari pihak kami. Keheningan yang menyesakkan memenuhi ruangan. Harapan di wajah Edo dan Ibu Hesti telah berubah menjadi keputusasaan yang kelam. Mereka kalah telak. Dokumen itu adalah benteng hukum yang tak tertembus. Namun, Pak Santoso, dalam usahanya untuk menyelamatkan harga dirinya di depan kliennya, mencoba memainkan satu kartu terakhir yang ia miliki. Ia menegakkan tubuhnya, mencoba mengumpulkan sisa-sisa wibawanya. Baik, katakanlah harta bawaan dan warisan memang dilindungi. Tapi bagaimana dengan aset yang dikembangkan atau keuntungan bisnis yang dihasilkan selama masa pernikahan? Keuntungan dari butik itu, misalnya, klien saya, sebagai suami, secara tidak langsung telah memberikan dukungan moral yang memungkinkan bisnis itu berkembang. Oleh karena itu, keuntungan yang didapat selama pernikahan seharusnya tetap dianggap sebagai harta gonogini dan harus dibagi. Itu adalah argumen yang lemah, tapi itu satu-satunya harapan mereka. Ibu Hesti menatap Pak Adnan dengan penuh harap, berdoa agar ada sedikit saja celah di benteng pertahanan Rina. Mendengar argumen itu, Pak Adnan justru tersenyum lebih lebar. Senyumnya kali ini tidak lagi disembunyikan. Ia menatap Rina dengan sorot bangga, seolah berkata, ibumu memang jenius. Lalu, ia kembali menatap Pak Santoso dan kliennya yang tegang. Mengenai hal itu, katanya dengan nada penuh antisipasi.
Ada kejutan lain yang telah disiapkan oleh almarhumah Ibu Nia di dalam surat wasiatnya. Kejutan. Kata itu menggantung di udara, syarat dengan ancaman. Pak Santoso menelan ludah, firasat buruk mulai merayap di benaknya. Edo dan Ibu Hesti saling berpandangan, ketegangan membuat wajah mereka kaku. Di seberang meja, Rina tetap tenang, ekspresinya setenang danau di pagi hari, namun di kedalamannya tersimpan kekuatan yang tak terduga. Ia tahu apa yang akan datang. Ibunya telah menceritakan isi surat wasiat itu kepadanya bertahun-tahun lalu, pada suatu malam saat mereka berbicara dari hati ke hati. Anggap ini sebagai pelukan terakhir dari ibu. Nak, kata Ibu Nia saat itu. Pelukan yang akan menjagamu bahkan saat ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Pak Adnan membuka map lain, kali ini berwarna merah marun. Ia mengeluarkan selembar dokumen resmi dengan segel notaris. Ini adalah salinan sah dari surat wasiat terakhir almarhumah Ibu Nia Handayani. Katanya, suaranya terdengar hikmat, seolah sedang membacakan sebuah dekrit kerajaan. Saya akan membacakan bagian yang relevan dengan diskusi kita hari ini. Klausul 5, mengenai aset bisnis dan pengembangan warisan. Ia berdeham sejenak, lalu mulai membaca dengan suara yang jelas dan mantap. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa harapan tim lawan. Dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, saya, Nia Handayani, menetapkan sebagai berikut, seluruh aset bisnis yang saya wariskan kepada putri tunggal saya, Rina Anindita, termasuk namun tidak terbatas pada butik Amalia, properti komersial, dan portofolio investasi, beserta seluruh pengembangan, keuntungan, dividen, dan bentuk pendapatan lain yang dihasilkannya di masa depan, akan selamanya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aset warisan. Pak Adnan berhenti, mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Pak Santoso. Saya ulangi bagian terakhirnya agar lebih jelas. Katanya, menekankan setiap suku kata. Akan selamanya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aset warisan. Wajah Pak Santoso berubah pucat seperti kertas. Ia mengerti implikasinya. Klausul itu adalah sebuah mahakarya hukum, sebuah benteng berlapis baja yang dibangun dengan kecerdasan dan pandangan jauh ke depan. Dengan menyatakan bahwa semua keuntungan bisnis di masa depan adalah bagian dari warisan itu sendiri, Ibu Nia secara efektif telah memasukkan semua pendapatan yang dihasilkan selama pernikahan Rina ke dalam payung perlindungan perjanjian pranikah. Itu adalah skakmat. Tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Argumen tentang dukungan moral suami yang tadi dilontarkan Pak Santoso kini terdengar konyol dan tidak berdasar. Ini tidak masuk akal, seru Ibu Hesti, suaranya melengking karena panik. Ia tidak sepenuhnya mengerti istilah hukumnya, tapi ia mengerti satu hal, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Bagaimana bisa keuntungan masa depan dianggap warisan? Ini pasti ilegal. Anda pasti merekayasa ini, tuduhnya, menunjuk Pak Adnan dengan jari gemetar. Pak Adnan hanya menatapnya dengan kasihan. Ibu Hesti, dengan segala hormat, ini sepenuhnya legal dan sah. Surat wasiat ini dibuat bertahun-tahun yang lalu, disaksikan oleh dua saksi independen, dan disahkan oleh notaris yang berbeda dari yang mengurus perjanjian pranikah. Almarhumah Ibu Nia adalah seorang pebisnis yang sangat teliti. Beliau memastikan setiap detail hukumnya sempurna. Beliau tidak ingin kerja keras seumur hidupnya jatuh ke tangan orang yang salah. Kalimat, orang yang salah, itu terasa seperti tamparan keras bagi Ibu Hesti dan Edo. Semua orang di ruangan itu tahu siapa yang dimaksud. Edo menundukkan kepalanya, menatap permukaan meja yang mengilap seolah mencari jawaban di sana. Ia merasa bodoh, terperangkap, dan benar-benar kalah. Ia menikahi Rina dengan bayangan akan kehidupan yang mudah dan mewah, hidup dari kekayaan yang tidak pernah ia usahakan. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang ia anggap sebagai sumber uang ternyata dilindungi oleh benteng hukum yang dibangun oleh seorang ibu yang mencintainya lebih dari apapun. Rina menatap suaminya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan kemarahan atau kebencian. Ia hanya merasakan kehampaan. Pria di hadapannya ini adalah orang asing. Seseorang yang telah berbagi ranjang dengannya, seseorang yang pernah ia cintai, kini tampak begitu kecil dan menyedihkan. Ia telah dibutakan oleh keserakahan, dipimpin oleh seorang ibu yang memuja materi di atas segalanya. Dan kini, mereka berdua terdampar tanpa apa-apa. Melihat kliennya sudah tidak berdaya, Pak Santoso mencoba menyelamatkan situasi dengan cara lain. Baiklah, katanya, mencoba terdengar bijaksana. Mungkin kita bisa mencari jalan tengah. Kompensasi. Sebagai bentuk itikat baik, mungkin saudari Rina bisa memberikan sejumlah dana sebagai kompensasi perceraian, agar klien saya bisa memulai hidup baru. Sebelum Rina sempat menjawab, Ibu Hesti menyela dengan nada pahit.
Kompensasi? Harusnya kita yang dapat lebih banyak. Dia sudah menikmati masa muda putraku. Dia sudah mendapatkan segalanya. Setidaknya berikan kami rumah dan 1 mobil. Permintaan itu begitu tidak tahu malu. Bahkan mediator yang sejak tadi diam pun sampai mengerutkan kening. Rina menarik napas panjang. Ia sudah muak. Tidak akan ada kompensasi, katanya. Suaranya tenang namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Tidak akan ada rumah. Tidak akan ada mobil. Edo akan meninggalkan pernikahan ini dengan apa yang ia bawa saat masuk ke dalamnya. Dirinya sendiri. Itu adalah tawaran terakhir dan satu-satunya dari saya. Keputusan itu final. Suasana di ruangan menjadi tegang. Ibu Hesti, yang menyadari bahwa semua usahanya sia-sia dan ia akan pulang dengan tangan hampa, akhirnya meledak. Keputusasaan mengubahnya menjadi makhluk yang ganas. Ia bangkit dari kursinya, menunjuk Rina dengan wajah memerah karena amarah. Kamu wanita licik. Jahat. Kamu pikir kamu sudah menang? Teriaknya, suaranya pecah. Lihat saja. Aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Aku akan hancurkan reputasimu. Aku akan bilang ke semua orang kalau kamu adalah menantu durhaka yang menelantarkan suami dan mertuanya setelah menjadi kaya. Aku akan membuat semua orang membencimu. Kamu akan hidup dalam kehinaan. Ancaman itu adalah senjata terakhir orang yang kalah. Senjata fitnah dan gosip. Edo hanya diam, tidak berusaha menenangkan ibunya. Ia seolah setuju dengan rencana itu. Rina menatap ibu mertuanya yang sedang mengamuk. Ia tidak takut. Ia justru merasa kasihan. Di akhir pertempuran ini, yang tersisa dari wanita itu hanyalah kebencian yang beracun. Pak Adnan memberi isyarat kepada mediator. Pertemuan itu jelas sudah tidak bisa dilanjutkan. Saya rasa mediasi hari ini cukup sampai di sini, katanya dengan tegas. Ibu Hesti, masih terengah-engah karena marah, menarik tangan Edo dengan kasar. Ayo pergi dari sini, nak. Jangan buang waktu dengan iblis ini. Mereka berdua keluar dari ruangan itu, membanting pintu di belakang mereka, meninggalkan jejak kebencian yang pekat di udara. Setelah mereka pergi, Rina akhirnya menghela napas panjang, melepaskan semua ketegangan yang ia tahan. Pak Adnan menepuk pundaknya dengan lembut. Kamu hebat, nak. Ibumu pasti sangat bangga. Rina mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya tahu, Pak. Tapi sepertinya ini belum berakhir. Ancaman Ibu Hesti tadi. Jangan khawatirkan itu, potong Pak Adnan. Orang yang menyebar fitnah biasanya tidak punya amunisi lain. Biarkan saja dia menggonggong. Kita fokus pada proses perceraian. Sebentar lagi, kamu akan benar-benar bebas. Rina berharap Pak Adnan benar. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa wanita seperti Ibu Hesti tidak akan menyerah begitu saja. Pertempuran di ruang sidang mungkin sudah ia menangkan, tapi perang di pengadilan masyarakat baru akan dimulai. Dan ia harus siap untuk itu. Ibu Hesti tidak membuang waktu. Seperti ular berbisa yang terluka, ia langsung menyemprotkan racunnya kemana-mana. Medan perang pertamanya adalah lingkaran sosialita dan grup-grup WhatsApp yang menjadi dunianya. Dengan kemampuan dramatis seorang aktris sinetron, ia menyusun narasi yang memilukan. Ia melukiskan dirinya sebagai ibu mertua malang yang diusir dari surga, dan Edo sebagai putra berbakti yang dicampakkan oleh istri materialistis setelah istrinya itu mewarisi kekayaan melimpah. Dia berubah total sejak ibunya meninggal, tulisnya dalam pesan berantai yang ia sebar. Matanya buta karena harta. Suaminya yang setia mendampinginya selama ini, ditendang begitu saja seperti anjing. Kami bahkan tidak diberi sepeser pun untuk memulai hidup baru. Dia benar-benar lupa daratan. Hati-hati dengan wanita seperti itu, teman-teman. Di depan manis, di belakang menusuk. Cerita itu, yang dibumbui dengan air mata buaya dan detail-detail fiktif, menyebar dengan cepat. Gosip adalah makanan paling lezat di kalangan mereka. Dalam waktu singkat, nama Rina menjadi topik pembicaraan. Beberapa orang yang memang tidak menyukainya langsung percaya. Yang lain, yang lebih bijak, memilih untuk menunggu. Tapi kerusakan sudah mulai terjadi. Pandangan sinis dan bisik-bisik di belakang punggung mulai ia rasakan setiap kali ia keluar rumah. Tidak puas dengan itu, Ibu Hesti melangkah lebih jauh. Menggunakan sisa uang simpanannya, ia membayar beberapa akun gosip di media sosial untuk mengangkat ceritanya. Tiba-tiba, muncullah artikel-artikel dengan judul yang provokatif, kisah tragis seorang suami, dibuang istri setelah jadi pewaris tunggal, atau sosialita muda lupakan jasa suami dan mertua demi harta. Meskipun tidak menyebut nama secara langsung, detail ceritanya sangat merujuk pada Rina dan keluarganya.
Kolom komentar dipenuhi dengan hujatan dari netizen yang tidak tahu apa-apa, menyebut Rina sebagai kacang lupa kulit dan wanita tak punya hati. Rina merasakan dampaknya. Beberapa klien penting di butiknya membatalkan janji. Rekan bisnis mulai menanyakan kebenaran rumor itu dengan hati-hati. Ini adalah serangan yang berbeda. Bukan serangan hukum yang bisa ia hadapi dengan dokumen dan logika, melainkan serangan terhadap karakternya, terhadap nama baiknya. Serangan yang licin dan beracun. Suatu sore, saat ia sedang meninjau laporan di butiknya, Pak Adnan menelepon. Rina, Bapak sudah melihat berita-berita itu. Ini adalah pencemaran nama baik. Kita bisa menuntut mereka. Rina terdiam sejenak, menatap keluar jendela. Hujan rintik-rintik mulai turun. Kalau kita menuntut, prosesnya akan panjang, Pak. Mereka justru akan semakin senang karena mendapat panggung. Berdebat dengan orang seperti itu di lumpur hanya akan membuat kita ikut kotor. Jawabnya, suaranya terdengar lelah. Lalu, apa rencanamu? Kita tidak bisa membiarkan mereka terus seperti ini. Rina tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Saya punya amunisi, Pak. Satu amunisi yang tidak pernah mereka duga. Saya hanya menunggu waktu yang tepat untuk menembakkannya. Ia teringat sesuatu. Sesuatu yang ia simpan. Sesuatu yang secara naluriah ia rekam pada pagi yang menghancurkan itu. Waktu yang tepat datang 3 hari kemudian. Ibu Hesti, yang merasa di atas angin karena kampanyenya tampak berhasil, melakukan kesalahan fatal. Ia setuju untuk diwawancarai secara eksklusif oleh sebuah kanal YouTube gosip yang sedang naik daun. Dalam wawancara itu, ia menangis terseduh-seduh, memainkan perannya sebagai korban dengan sangat meyakinkan. Ia menceritakan bagaimana Rina tidak pernah menghormatinya, bagaimana ia selalu dianggap remeh, dan puncaknya, bagaimana Rina dengan kejam menolak memberikan sedikit bantuan untuknya. Wawancara itu menjadi viral. Simpati publik, terutama dari kalangan ibu-ibu, mengalir deras untuknya. Nama Rina semakin tersudut. Malam itu, setelah wawancara itu mencapai puncaknya, Rina memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Ia tidak perlu menyewa buzzer atau membayar media. Ia hanya perlu mengatakan kebenaran. Melalui firma hukum Pak Adnan, ia merilis sebuah pernyataan pers resmi yang singkat, elegan, dan bermartabat. Pernyataan itu tidak membantah tuduhan satu persatu. Ia hanya menyatakan bahwa ia terpaksa mengklarifikasi situasi demi melindungi nama baik almarhumah ibunya. Pernikahan adalah sebuah institusi sakral yang didasari oleh cinta, rasa hormat, dan dukungan timbal balik, terutama di saat-saat tersulit, tulisnya. Ketika salah satu dari fondasi itu hilang, maka pernikahan itu sendiri kehilangan maknanya. Lalu, di akhir pernyataan pers itu, ia melampirkan satu hal. Sebuah file audio. File itu diberi judul sederhana, Percakapan Pagi Hari, sehari setelah ibu saya meninggal. Isinya adalah sebuah bom atom. Seluruh Indonesia, atau setidaknya seluruh netizen yang mengikuti drama itu, bisa mendengar dengan jelas rekaman suara dari ponsel Rina pada pagi yang menentukan itu. Suara Edo yang terdengar santai dan tanpa beban, aku butuh uang. 50 juta. Suara Rina yang serak dan penuh duka, untuk apa? Suara Edo yang antusias, untuk ibu. Kau tahu kan, Ibu Hesti dan teman-teman sosialitanya punya rencana liburan ke Paris bulan depan. Ini menyangkut gengsi dan nama baik keluarga kita, sayang. Dan puncaknya, suara Edo yang dingin dan mengancam, kalau kamu tidak mau memberiku uang itu, lebih baik kita cerai saja. Rekaman itu hanya berdurasi kurang dari 1 menit, tapi dampaknya luar biasa. Kebenaran, dalam bentuknya yang paling mentah dan brutal, kini terbuka untuk didengar semua orang. Tidak ada lagi ruang untuk interpretasi. Tidak ada lagi abu-abu. Semuanya hitam dan putih. Dunia maya yang tadinya menghujat Rina, seketika berbalik 180 derajat. Badai simpati untuk Ibu Hesti berubah menjadi badai caci maki. Kanal YouTube yang mewawancarainya diserbu komentar-komentar pedas. Tagar Justice for Rina dan mertua tak punya hati langsung menjadi trending topik nomor 1. Orang-orang memutar ulang rekaman itu, membedahnya, dan merasa jijik dengan tingkat ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh Edo dan ibunya. Pria mana yang tega meminta uang liburan mewah kepada istrinya yang baru saja kehilangan ibunya? Ibu mana yang merestui kelakuan putranya itu? Serangan balik Rina tidak berisik. Ia tidak perlu berteriak atau menangis di depan kamera. Ia hanya menyajikan fakta. Dan fakta itu, yang didengar oleh jutaan orang, jauh lebih mematikan daripada fitnah manapun. Teman-teman sosialita Ibu Hesti, yang takut citra mereka ikut tercoreng, satu persatu menjauhinya. Mereka memblokir nomornya,
meninggalkannya sendirian dalam kehinaan yang ia ciptakan sendiri. Kampanye kotor yang ia bangun dengan susah payah, hancur lebur dalam satu malam oleh sebuah rekaman suara. Ia telah menembakkan panah fitnah, dan Rina membalasnya dengan sebuah meriam kebenaran. Dan dalam perang ini, kebenaran adalah pemenangnya. Gema dari rekaman suara itu tidak mereda dalam semalam. Sebaliknya, ia menyebar dan menggema di setiap sudut dunia digital dan sosial Edo serta Ibu Hesti, menciptakan sebuah keheningan yang mematikan di sekitar mereka. Telepon yang dulu tak henti-hentinya berdering dengan undangan dan ajakan bergosip, kini bungkam. Satu-satunya notifikasi yang masuk adalah pesan-pesan singkat penuh amarah dari kerabat yang merasa ditipu, menagih janji-janji finansial yang kini tak mungkin ditepati. Keluarga besar yang dulu mereka bangga-banggakan sebagai jaring pengaman sosial, kini berbalik menjadi sekumpulan penagih utang yang tak kenal ampun. Bagi Ibu Hesti, kejatuhan ini terasa lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Reputasi dan status sosial adalah oksigen baginya, dan kini pasokannya diputus total. Lingkaran pertemanannya mengisolasinya dengan kejam. Undangan arisan berhenti datang. Namanya dihapus dari grup-grup WhatsApp elit. Suatu hari, dengan sisa-sisa keberaniannya, ia mencoba pergi ke kafe mewah yang biasa menjadi tempatnya berkumpul. Saat ia masuk, tawa dan percakapan di meja yang dulu menjadi miliknya mendadak berhenti. Beberapa wanita yang dulu ia sebut sahabat, menatapnya sejenak dengan pandangan dingin, sebelum sengaja memalingkan muka dan kembali berbincang, seolah ia hanyalah selembar angin tak terlihat. Penghinaan dalam diam itu terasa 1000 kali lebih perih daripada makian. Ia adalah seorang paria, hantu yang gentayangan di sisa-sisa kejayaannya. Kehidupan nyata mulai menggigit dengan keras. Tanpa aliran dana dari Rina, mereka terpaksa menjual apapun yang mereka bisa. Perhiasan berlian Ibu Hesti, yang dulu menjadi simbol statusnya, kini dilepas dengan harga murah kepada pegadaian. Lukisan-lukisan mahal yang menghiasi dinding rumahnya dijual kepada kolektor barang bekas. Setiap barang yang lepas dari tangan mereka adalah pengingat akan kemewahan yang telah mereka sia-siakan. Puncaknya, rumah Ibu Hesti yang cukup besar, meskipun tak sebanding dengan istana Rina, terpaksa dijual untuk menutupi utang dan biaya hidup. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota, dengan dinding yang lembab dan cat yang mengelupas. Perabot mewah mereka yang tak muat di rumah baru itu teronggok di teras, menjadi tontonan tetangga yang berbisik-bisik. Bagi Edo, kehancuran itu terasa berbeda. Identitasnya selama ini melekat pada statusnya sebagai suami Rina Anindita. Ia adalah pria tampan yang berhasil menikahi pewaris kaya. Itulah satu-satunya pencapaian dalam hidupnya. Kini, label itu telah dicabut dan diganti dengan stempel, suami tak tahu diri, yang viral se-Indonesia. Namanya menjadi racun. Ia mencoba mencari pekerjaan, mengirimkan puluhan lamaran. Namun, di era digital ini, jejak skandalnya mudah sekali ditemukan. Beberapa kali ia berhasil sampai ke tahap wawancara, hanya untuk melihat pewawancara menatapnya dengan tatapan aneh, tatapan mengenali. Ia tahu mereka sudah mendengar rekaman itu. Ia ditolak di mana-mana, bukan karena kurang kualifikasi, meskipun kualifikasinya memang pas-pasan, tapi karena reputasinya yang sudah hancur lebur. Arogansinya terkikis hari demi hari, digantikan oleh lapisan tipis keputusasaan yang semakin menebal. Pria yang dulu berjalan dengan dagu terangkat, kini berjalan dengan kepala tertunduk, menghindari tatapan orang. Ia, yang dulu menghabiskan jutaan rupiah untuk sekali makan malam, kini harus menghitung setiap lembar uang ribuan untuk membeli sebungkus nasi. Ia dan ibunya sering bertengkar. Ibu Hesti menyalahkannya karena terlalu bodoh menandatangani perjanjian pranikah. Edo menyalahkan ibunya karena terlalu serakah dan mendorongnya untuk meminta uang pada saat yang paling tidak tepat. Rumah kontrakan sempit itu dipenuhi dengan energi negatif dari penyesalan dan saling tuding. Beberapa bulan berlalu dalam penderitaan itu. Mereka berada di titik terendah. Suatu malam, di tengah pertengkaran sengit karena uang sewa yang akan jatuh tempo, Ibu Hesti berhenti berteriak. Matanya menatap Edo dengan pandangan yang berbeda. Hanya ada satu cara, Du, katanya dengan suara putus asa. Hanya ada satu orang yang bisa menolong kita. Edo tahu siapa yang dimaksud ibunya. Tidak. Aku tidak akan melakukannya. Tolaknya mentah-mentah. Harga dirinya yang tersisa memberontak. Harga diri tidak bisa membayar sewa rumah, bentak Ibu Hesti. Singkirkan egomu. Datangi dia. Minta maaf. Menangis kalau perlu. Berlutut di kakinya. Lakukan apapun agar dia mau menerimamu kembali. Hanya itu satu-satunya jalan keluar kita. Awalnya Edo menolak. Tapi ketika malam tiba dan perutnya keroncongan, ketika ia melihat ibunya yang dulu glamor kini tampak tua dan kuyu,
keputusasaan akhirnya mengalahkan egonya. Mungkin ibunya benar. Mungkin jika ia menunjukkan penyesalan yang tulus, hati Rina akan luluh. Bagaimanapun juga, wanita itu pernah sangat mencintainya. Keesokan harinya, dengan pakaian terbaiknya yang tersisa, yang kini tampak sedikit lusuh dan kebesaran di tubuhnya yang lebih kurus, Edo pergi ke rumah Rina. Ia berdiri di depan gerbang hitam raksasa yang menjulang tinggi, gerbang menuju surga yang pernah menjadi miliknya. Ia berdiri di sana selama berjam-jam, seperti pengemis, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Menjelang sore, sebuah sedan hitam mewah meluncur pelan mendekati gerbang. Edo mengenalinya sebagai mobil baru Rina. Jantungnya berdebar kencang. Inilah saatnya. Saat mobil itu berhenti di depan gerbang yang hendak terbuka otomatis, Edo melakukan hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Ia berlari ke depan mobil dan berlutut di atas aspal yang panas. "Rina, maafkan aku," teriaknya, suaranya parau. "Tolong, buka kacanya. Bicara padaku sebentar saja." Gerbang berhenti bergerak. Mobil itu diam. Edo menempelkan dahinya ke aspal, membiarkan air mata buaya yang sudah ia latih semalaman mengalir di pipinya. "Aku salah, Rina. Aku tahu aku salah besar. Aku dibutakan oleh keserakahan, oleh perkataan ibu. Tapi aku masih mencintaimu. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan jadi suami yang baik untukmu. Tolong, Rina." Ia terus meraung-raung, memainkan drama terbaik dalam hidupnya. Di dalam mobil, di balik kaca jendela yang gelap, Rina duduk dengan tenang. Ia melihat semuanya. Ia melihat pria yang pernah berbagi hidup dengannya kini bersujud di atas aspal, sosok yang menyedihkan dan hina. Tidak ada setitik pun rasa kasihan di hatinya. Yang ada hanya rasa lega karena telah terbebas darinya. Ia tidak membenci Edo lagi. Ia tidak merasakan apa-apa. Dan ketiadaan rasa itu adalah hukuman yang paling kejam. Setelah beberapa saat menyaksikan pertunjukan itu, Rina memberikan sebuah isyarat kepada sopirnya. Sebuah anggukan kepala yang nyaris tak terlihat. Sopir itu mengerti. Tanpa membunyikan klakson, tanpa membuka jendela, ia dengan lihai memutar setir, mengemudikan mobil mewah itu dengan gerakan mulus mengitari sosok Edo yang masih bersujud. Mobil itu meluncur masuk melewati gerbang yang kembali terbuka. Edo mengangkat kepalanya, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia melihat bagian belakang mobil itu menjauh, lalu gerbang hitam raksasa itu mulai menutup kembali di hadapannya. Pelan, tanpa suara, seperti tirai panggung yang menandakan akhir dari sebuah pertunjukan. Gerbang itu tertutup rapat dengan bunyi klik yang final. Edo ditinggalkan sendirian di luar, berlutut di atas aspal, menatap jeruji baja yang dingin. Penolakan dalam diam itu, pengabaian total itu, terasa lebih menusuk daripada ribuan makian. Ia tidak dianggap ada. Dan saat itulah ia sadar, ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Musim telah berganti. 9 bulan setelah hari di mana gerbang hitam itu tertutup di depan wajah Edo, sebuah babak baru yang cemerlang dimulai dalam kehidupan Rina. Ia tidak lagi tinggal di rumah besar yang penuh dengan kenangan pahit itu. Ia telah menjualnya dan memutuskan untuk mencurahkan seluruh energi, waktu, dan sumber dayanya untuk mewujudkan sebuah mimpi lama yang pernah menjadi milik ibunya. Sebuah villa tua yang megah namun terbengkalai di puncak bukit, dibeli oleh ibu Nia bertahun-tahun lalu dengan sebuah visi untuk menjadikannya tempat peristirahatan yang indah. Rina tidak hanya merenovasi. Ia menciptakan sebuah mahakarya. Dengan insting bisnisnya yang tajam dan sentuhan artistik yang diwarisinya dari sang ibu, ia mengubah properti itu menjadi sebuah luxury butik hotel dan galeri seni yang paling eksklusif di kota. Ia menamakannya The Nia Sanctuary, sebuah surga kecil sebagai penghormatan abadi untuk wanita yang telah memberinya segalanya. Rina terlibat dalam setiap detailnya, mulai dari memilih warna cat, menyeleksi karya seni, hingga merancang seragam para staf. Proyek ini bukan hanya bisnis baginya. Ini adalah sebuah terapi, cara ia menyalurkan dukanya menjadi sesuatu yang indah dan produktif. Di jantung properti itu, terdapat sebuah taman bunga yang dirancang dengan sangat teliti, menampilkan semua jenis bunga favorit ibu Nia. Taman itu ia beri nama, Taman Amalia. Dan sebagai sebuah ironi yang hanya ia sendiri yang tahu, modal awal yang ia gelontorkan khusus untuk membangun taman itu berjumlah tepat 50 juta rupiah. Ia telah mengambil angka yang menjadi simbol keserakahan mantan suaminya, dan mengubahnya menjadi fondasi dari sesuatu yang paling indah di tempat itu. Sebuah tindakan keadilan puitis yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Malam itu adalah malam grand opening, The Nia Sanctuary. Seluruh tokoh penting kota ada di sana. Para pengusaha sukses, pejabat, seniman, dan tentu saja, para sosialita papan atas,
termasuk banyak wajah yang dulu akrab dengan Ibu Hesti. Mereka semua berkeliling dengan takjub, memuji setiap sudut hotel yang memang dirancang dengan sempurna. Kemewahan dan keanggunan terpancar dari setiap detailnya, namun tidak terasa dingin. Ada kehangatan dan jiwa di tempat itu, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Puncak acara adalah saat Rina naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Ia mengenakan gaun malam berwarna zamrud yang sederhana namun sangat elegan. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang berduka. Ia tampak bersinar, memancarkan aura kepercayaan diri, ketenangan, dan kebahagiaan yang tulus. Semua mata tertuju padanya, penuh kekaguman. Selamat malam dan selamat datang di Denia Sanctuary. Mulainya, suaranya terdengar jelas dan hangat. Banyak yang mengira saya membangun sebuah hotel. Tapi bagi saya sedang membangun sebuah rumah untuk kenangan. Tempat ini lahir dari sebuah kehilangan, namun dibangun dengan cinta. Almarhumah ibu saya pernah berkata bahwa hal terindah seringkali tumbuh dari tanah yang paling terluka. Malam ini, saya ingin mempersembahkan tempat ini untuk beliau, dan untuk siapa saja yang percaya bahwa setelah malam yang paling gelap sekalipun, fajar yang indah akan selalu datang. Pidatonya singkat, tulus, dan kuat. Tidak ada sedikitpun nada balas dendam atau kesombongan. Ia adalah personifikasi dari kemenangan yang elegan. Tepuk tangan meriah membahana, mengisi udara malam yang sejuk. Rina tersenyum, senyum yang benar-benar sampai ke matanya. Ia telah menang, bukan dengan menghancurkan musuh-musuhnya, tetapi dengan membangun dunianya sendiri menjadi lebih indah. Di saat yang bersamaan, di rumah kontrakan sempit yang berbau lembab di ujung lain kota, televisi tua milik Edo dan Ibu Hesti sedang menyala. Sebuah program gaya hidup sedang menyiarkan liputan eksklusif dari acara grand opening termewah tahun ini. Mereka berdua duduk dalam diam di sofa usang, mata mereka terpaku pada layar. Mereka melihat semuanya. Kemegahan, Denia Sanctuary. Wajah-wajah familiar dari kalangan atas yang tertawa dan menikmati pesta. Mereka mendengar pidato Rina, setiap katanya terasa seperti cambuk bagi jiwa mereka. Kamera kemudian menyorot dari dekat, menampilkan wajah Rina yang tersenyum bahagia saat menerima ucapan selamat. Ia tampak begitu cantik, begitu kuat, begitu jauh dari jangkauan mereka. Di atas meja kopi di depan mereka, tergeletak sebuah majalah bisnis edisi terbaru. Di sampulnya, terpampang foto Rina yang sedang berdiri di balkon hotelnya, dengan judul besar, Dari Duka Menuju Kejayaan, Kisah Inspiratif Rina Anindita dan Denia Sanctuary. Ibu Hesti menatap layar TV, lalu menatap sampul majalah, lalu kembali ke layar. Tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Edo hanya menunduk, menatap lantai yang retak. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang sunyi dan pahit. Mereka tidak hanya kehilangan akses terhadap kekayaan. Mereka telah kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari kehidupan indah yang kini terpampang di hadapan mereka. Hukuman mereka bukanlah kemiskinan. Hukuman mereka adalah menjadi penonton abadi dari kebahagiaan wanita yang telah mereka hancurkan, terjebak selamanya dalam penjara yang mereka bangun dari keserakahan dan kebodohan mereka sendiri. Sementara itu, di puncak bukitnya, Rina tidak lagi memikirkan mereka. Ia sedang sibuk menyambut fajar barunya. 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 Menyambut fajar